Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin MPD dan Bapak Dr. Haninda Barata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan asesmen pembelajaran matematika serta rekan-rekan Magister Pendidikan Matematika yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, di sini saya Trimustika Ningrum sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, di dalam dunia pendidikan, kita tahu bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan itu selalu mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi ini memiliki kedudukan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Adapun di dalam melakukan evaluasi ini, ada dua teknik evaluasi yang kita kenal, yaitu teknik evaluasi tes dan teknik evaluasi non-tes. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam membahas mengenai teknik evaluasi tes dan teknik evaluasi non-tes yang akan dibahas oleh kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Tuti Lestari, Ibu Tati Handayani, Ibu Reza Setiawati, dan saya sendiri. Nah, adapun yang akan membahas materi pertama yaitu instrumen evaluasi adalah Ibu Tuti Lestari. Kepada Ibu Tuti Lestari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Trimustika Ningrum. Mohon izin kepada Bapak Profesor Undang Rosidin MPD dan Bapak Dr. Haninda Barata MPD serta rekan-rekan Magister Pendidikan Angkatan 2021. Izinkan saya memberikan presentasi tentang makalah kami yaitu teknik tes dan non-tes. Yang pertama, pengertian instrumen evaluasi. Secara umum yang dimaksud dengan instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Sedangkan instrumen evaluasi sendiri dibagi menjadi dua kelompok tes, yaitu kelompok tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes adalah tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok non-tes yaitu tes skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan lain-lain. Tahapan evaluasi dalam proses pembelajaran yang pertama yaitu penentuan tujuan, yang kedua menentukan desain evaluasi, yang ketiga pengembangan instrumen evaluasi, yang keempat pengumpulan informasi atau data, yang kelima analisis dan interpretasi dan tindak lanjut, yang keenam penyusunan instrumen evaluasi hasil belajar untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud tes maupun non-tes. Selanjutnya adalah pengertian tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat materi tertentu. Sedangkan menurut Norman tahun 1976, tes merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematik, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut Jali dan Puji Mulyono 2007. Fungsi tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Tes sebagai alat pengukur keberhasilan program mengajar di sekolah, sebab melalui tes akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau dicapai. Selanjutnya jenis tes. Yang pertama berdasarkan fungsinya sebagai alat ukur, nanti yang kedua ada berdasarkan aspek psikis, yang ketiga berdasarkan jumlah peserta tes, yang keempat berdasarkan segi waktu yang disediakan, yang kelima berdasarkan bentuk respon, yang keenam berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Berdasarkan fungsinya sebagai alat ukur kemajuan belajar, ada yang pertama tes penempatan,
yaitu tes yang dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara efektif karena dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, tes formatif, yaitu tes yang pada dasarnya adalah tes yang bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas pembelajaran dalam konteks kelas. Kualitas pembelajaran di kelas ditentukan oleh intensitas proses belajar dalam diri setiap siswa sebagai subjek belajar sekaligus peserta didik. Yang ketiga, tes diagnostik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Dengan demikian, jelas ada kaitan yang erat antara tes penempatan dan tes diagnostik. Bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas kegiatan pendidikan pada suatu jenis atau jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat, tes sumatif. Hasil tes sumatif berguna untuk yang pertama menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa dalam kelompoknya. Yang kedua, menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Dan yang ketiga, menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan lapangan kerja. Jika tes sumatif dilaksanakan pada setiap akhir semester, maka setiap akhir jenjang pendidikan dilaksanakan tes akhir atau biasa disebut dengan evaluasi belajar tahap akhir. Berdasarkan aspek psikis, ada tes inteligensi, tes kemampuan, tes bakat, dan tes kepribadian. Tes inteligensi yaitu tes berupa kemampuan yang berhubungan dengan proses kognitif berpikir, daya menghubungkan, serta kemampuan dalam menilai dan pertimbangkan. Tes kemampuan yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar. Tes bakat yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan bakat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Tes kepribadian untuk mengungkapkan ciri-ciri khas dari seseorang seperti gaya bicara atau cara berpakaian. Berdasarkan jumlah peserta tes, ada tes individual dan ada tes kelompok. Tes individual yaitu suatu tes yang pada saat tes diberikan, kita menghadapi satu orang individu saja. Biasanya digunakan untuk asesmen individual mendalam, misal klien klinis, pasien rumah sakit. Tes kelompok yaitu tes yang dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Berdasarkan segi waktu yang disediakan, ada power test dan speed test. Power test yaitu tes kemampuan yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes. Soal waktu tidak dituntut terlalu ketat. Tes kemampuan memberikan kesempatan kepada peserta tes untuk menyelesaikan seluruh butir soal dengan menyediakan waktu sebanyak mungkin. Dan biasanya mencakup butir-butir soal dengan berbagai tingkat kesulitan, diurutkan dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam mengungkapkan kemampuannya dalam bidang tertentu dengan tidak dibatasi secara ketat oleh waktu yang disediakan. Sedangkan speed test atau tes kecepatan yaitu tes yang mengutamakan kecepatan waktu dalam mengerjakan tes atau waktu untuk mengerjakan tes sangat terbatas. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes, dalam hal ini kecepatan berpikir atau keterampilan baik yang bersifat spontanitas atau logis maupun hafalan dan pemahaman dalam mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Waktu yang disediakan untuk menjawab atau menyelesaikan seluruh materi tes ini relatif singkat dibandingkan dengan tes lainnya. Sebab yang lebih diutamakan adalah waktu yang minimal dan dapat mengerjakan tes itu sebanyak-banyaknya dengan baik dan benar, cepat dan tepat penyelesaiannya. Tes kecepatan ditujukan untuk mengukur kecepatan peserta tes dalam mengerjakan tes. Bentuk respon ada tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa yang dimiliki oleh seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, serta untuk mengukur sejauh mana seseorang memahami hal-hal yang dibicarakan. Tes verbal sangat berguna untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mencari kata-kata yang mempunyai persamaan arti atau sinonim, mencari kata-kata yang berlawanan arti atau antonim,
mengelompokkan kata, dan lain-lain. Kunci utama dalam menyelesaikan tes ini adalah daya ingat yang tinggi dan kemampuan perbendaharaan kata atau vocabulary. Tes nonverbal merupakan tes yang menghendaki respon dari peserta tes bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Ya, berdasarkan cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban, ada tes tertulis dan tes lisan. Dalam jenis tes ini, pihak penguji dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal tes dilakukan secara tertulis dan peserta tes memberikan jawabannya juga secara tertulis. Sedangkan tes lisan, pihak penguji dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tes dilakukan secara lisan dan peserta tes juga memberikan jawaban tes secara lisan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tati Handayani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang berikutnya bentuk tes. Nah, untuk melakukan evaluasi hasil mengajar dan belajar, seorang guru ini biasanya menggunakan dua macam tes, yakni tes yang telah distandarisasi dan tes buatan guru sendiri. Kemudian achievement test yang biasa dilakukan oleh guru ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tes lisan dan tes tertulis. Kemudian tes yang tertulis itu dibagi menjadi tes esai dan tes objektif atau biasa disebut dengan short test atau tes jawaban pendek ya. Yang pertama, tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. Pada kondisi tertentu seperti sejumlah siswa kecil, misalkan kelompok siswa yang praktek di laboratorium atau sebagian siswa yang memerlukan tes remedial. Jadi tes ini bisa efektif, maka tes lisan ini sebaiknya digunakan sebagai tes pelengkap saja. Setelah tes utama itu sudah dilakukan secara tertulis. Yang berikutnya adalah tes tertulis. Biasa disebut dengan tes esai. Secara ontologi, tes esai adalah salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir. Nah, menurut Soekardi tahun 2008, untuk meningkatkan mutu pertanyaan, esai sebagai alat pengukur hasil belajar yang kompleks memerlukan dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh para evaluator. Kedua hal tersebut yaitu bagaimana mengkonstruksi pertanyaan esai yang mengukur perilaku yang direncanakan, dan yang kedua bagaimana menskor jawaban yang diperoleh dari siswa. Kemudian yang ketiga ada tes tertulis. Tes tertulis yang objektif ya. Tes objektif merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif, yang dilakukan dengan cara mencocokkan kunci jawaban dengan hasil jawaban tes. Hal ini memungkinkan tes untuk menjawab banyak pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Cara-cara dalam menyusun tes esai. Para guru hendaknya memfokuskan pertanyaan esai pada materi pembelajaran yang tidak dapat diungkap dengan bentuk tes lain. Misalnya, tes objektif. Ada beberapa faktor penting dalam proses belajar mengajar yang hanya bisa diungkapkan oleh tes esai. Yang kedua, para guru hendaknya memformulasikan item pertanyaan yang mengungkap perilaku spesifik yang diberikan dari pengalaman hasil belajar. Tes yang direncanakan oleh guru, baik tes objektif maupun tes esai, itu perlu tetap mengukur penilaian tujuan instruksi. Yang ketiga, item-item pertanyaan tes itu sebaiknya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, sehingga para siswa itu dapat menjawab dengan tidak ragu-ragu. Yang keempat, sertakan petunjuk waktu pengerjaan untuk setiap pertanyaan. Jadi agar siswa ini dapat menghitung nih kecepatan berpikirnya, menulis dan menuangkan ide sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Dan yang kelima, ketika menginstruksikan sejumlah pertanyaan esai, para guru hendaknya menghindari penggunaan pertanyaan pilihan. Nah, pertanyaan pilihan itu biasanya pada
kalimat instruksi pengerjaan pada awal tes. Misalnya, pilih 4 soal dari 5 pertanyaan yang tersedia. Itu cara-cara dalam menyusun tes esai. Nah, menurut CSTWD tahun 2004 berpendapat bahwa ada beberapa petunjuk atau saran untuk menyusun tes isian yang ada. Ada 5 ya. Yang pertama, kita hendaknya mengutip kalimat atau pernyataan dalam buku teks atau buku catatan. Yang kedua, bagian yang kosong hendaknya hanya dapat diisi dengan satu jawaban yang benar saja. Yang ketiga, bagian yang kosong terdiri dari satu kata kunci atau kata pokok, bukan sembarang kata. Yang keempat, kalimat harus sederhana dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti. Dan yang terakhir itu bagian yang kosong itu ditaruh di akhir kalimat. Misalnya, yang bertugas sekarang ialah titik-titik. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis tes objektif itu ada 3. Yang pertama, tes objektif pilihan ganda. Nah, tes item pilihan ganda ini merupakan jenis tes objektif yang paling banyak digunakan oleh para guru. Tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dengan tingkat domain yang bervariasi. Tes item pilihan ganda ini memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, yakni dilihat dari segi objektivitasnya, reliabilitasnya, dan daya pembeda antara siswa yang berhasil dengan siswa yang gagal. Kemudian tes objektif benar salah. Tes item benar salah ini dibedakan menjadi 2 macam bentuk, yaitu tes item tes bentuk reguler atau tidak dimodifikasi dan item tes bentuk modifikasi. Nah, di bidang pendidikan umum maupun kejuruan, item tes benar salah yang tidak dimodifikasi atau direguler banyak digunakan oleh para guru. Salah satu alasannya adalah bahwa item tes benar salah jenis reguler ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai teknik untuk mengawali mulainya diskusi yang hangat, menarik dan bermakna. Kemudian item tes betul dan salah apabila dicermati secara intensif itu akan membawa peserta didik ke dalam diskusi isu-isu pembelajaran yang bergeser sedikit menjadi problem solving. Kemudian tes objektif menjodohkan. Tes item menjodohkan ini sering juga disebut dengan matching tes item. Jadi tes item tes menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif. Secara fisik, bentuk tes menjodohkan terdiri atas 2 kolom yang sejajar. Dalam kolom pertama berisi pertanyaan yang disebut daftar stimulus. Kemudian pada kolom kedua berisi kata atau fakta yang disebut dengan daftar respon atau jawaban. Pelaksanaan evaluasi dengan teknik tes. Ada 2, tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan ini dilakukan melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui daya serap siswa. Tujuan dari tes lisan ini terutama untuk menilai yang pertama kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua proses berpikir terutama melihat hubungan dari sebab akibat. Kemudian yang ketiga kemampuan menggunakan bahasa lisan. Yang keempat kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan. Yang kedua ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini dapat berbentuk tes uraian, esai, atau bentuk objektif. Nah, tes uraian merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum, tes uraian ini adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Beberapa macam bentuk soal. Ada beberapa macam bentuk soalnya. Yang pertama bentuk soal benar salah. Nah, bentuk soal benar salah ini adalah bentuk tes yang soal-soalnya berupa pernyataan. Sebagian dari pernyataan itu merupakan pernyataan benar dan sebagian lagi merupakan pernyataan yang salah. Yang kedua, bentuk soal menjodohkan. Nah, bentuk soal menjodohkan terdiri dari 2 kelompok pernyataan yang paralel. Jadi kedua kelompok pernyataan ini berada dalam satu kesatuan. Kelompok sebelah kiri merupakan bagian yang berisi soal-soal yang harus dicari jawabannya. Kemudian
Yang ketiga ada bentuk soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat. Dan yang keempat, bentuk soal jawaban singkat. Nah, bentuk soal jawaban singkat ini merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol yang biasa disebut dengan short answer. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, kelebihan betul salah, yaitu satu, item tes bentuk salah merupakan karakteristik yang menguntungkan, yaitu mudah dan cepat dalam menilai. Yang kedua, untuk item betul salah yang dikonstruksi secara cermat membawa implikasi kepada peserta didik, yaitu waktu pengerjaannya soal itu lebih tepat dan lebih cepat diselesaikan. Yang ketiga, seperti bentuk tes objektif lainnya, item tes benar salah ini akhirnya penilaian dapat objektif. Adapun selain punya kelebihan, tentunya bentuk soal benar salah ini ada kelemahannya. Yang pertama, mengkonstruksi item tes betul salah pada umumnya diperlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pembuatan tes esai. Dan yang kedua, penggunaan pertanyaan alternatif lebih memungkinkan peserta didik mengira-ngira jawaban, jadi sering menimbulkan ambigu. Yang berikutnya, kelebihan dan kelemahan bentuk soal pilihan ganda. Untuk kelebihan dari bentuk soal pilihan ganda, yang pertama adalah tes pilihan ganda ini memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat pengukur hasil dari belajar siswa. Yang kedua, item tes pilihan ganda yang dikonstruksi dengan alternatif dapat mencakup hampir seluruh bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Yang ketiga, item tes pilihan ganda adalah tes untuk mengukur penguasaan informasi para siswa yang hendak dievaluasi. Adapun kelemahan dari bentuk soal pilihan ganda itu yang pertama, mengkonstruksikan item tes betul salah pada umumnya diperlukan waktu yang lama dibandingkan dengan pembuatan tes esai. Dan yang kedua, penggunaan pernyataan alternatif lebih memungkinkan peserta didik dalam mengira-ngira. Yang berikutnya, kelebihan dan kelemahan bentuk soal menjodohkan. Yang pertama, penilaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan objektif. Yang kedua, tepat digunakan untuk mengukur kemampuan bagaimana mengidentifikasi antara dua hal yang berhubungan. Yang ketiga, dapat mengukur ruang lingkup pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang lebih luas. Adapun kelemahannya dalam bentuk soal menjodohkan, yang pertama hanya dapat mengukur hal-hal yang didasarkan atas fakta dan hafalan. Yang kedua, sukar untuk menentukan materi atau pokok-pokok yang mengukur hal-hal yang berhubungan. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan bentuk soal jawaban singkat. Untuk kelebihan, yang pertama menyusun soalnya relatif mudah. Yang kedua, kecil kemungkinan bagi siswa memberikan jawaban dengan cara menebak. Yang ketiga, menuntut siswa untuk dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Dan yang keempat, hasil penilaiannya cukup objektif. Adapun kelemahannya dari soal jawaban singkat adalah yang pertama, kurang dapat mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kedua, memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya sekalipun tidak selama bentuk uraian ya. Kemudian yang ketiga, menyulitkan pemeriksa apabila jawaban siswa membingungkan. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya Reza Setiawati akan melanjutkan mempresentasikan mengenai teknik pembuatan instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama, adapun pengertian teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes ini berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok.
Selanjutnya, adapun tujuan evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah merupakan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis, observation, melakukan wawancara, interview, penyebaran angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentari analisis serta dengan yang lainnya. Ini menurut Ana Sugiono pada tahun 2009. Selanjutnya, adapun kegunaan instrumen evaluasi non-tes. Salah satu tujuan dan kegunaan instrumen non-tes menurut Eko Putra Wijoyoko pada tahun 2009 yang pertama, instrumen non-tes merupakan bagian dari alat ukur hasil peserta didik. Kedua, untuk memperoleh hasil belajar non-tes, terutama dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkenaan dengan soft skill, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat dan dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Selanjutnya, ada jenis-jenis teknik non-tes. Yang pertama ada observasi. Dalam arti sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap apa yang diteliti. Dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Ini menurut Susilo Suraharjo dan Gutnanto pada tahun 2011. Yang selanjutnya ada angket. Pada pokoknya, angket dibagi menjadi dua, berdasarkan cara menjawab pertanyaan dan bagaimana jawaban diberikan. Ditinjau dari cara menjawab pertanyaan, angket dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada angket terbuka dan angket tertutup. Ini menurut IGN dan Masijo pada tahun 1995. Sedangkan menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto pada tahun 2011, dilihat dari bentuk pertanyaan, angket dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada angket tertutup, angket terbuka, dan angket tertutup dan terbuka. Selanjutnya ada pun wawancara. Kompetensi evaluasi lain yang perlu dimiliki oleh para guru sebagai evaluator di bidang pendidikan adalah penggunaan evaluasi non-tes dengan menggunakan teknik wawancara atau interview mengenai apa yang dimaksud dengan wawancara dalam evaluasi non-tes. Jones and Jones ini menurut Soekardi pada tahun 2008 menyatakan sebagai berikut. Wawancara adalah interaksi pribadi antara pewawancara, guru, atau yang diwawancarai adalah siswa, di mana pertanyaan verbal dilakukan kepada mereka. Dalam wawancara ada berupa persyaratan paling penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adanya interaksi atau tatap muka guru dengan siswa. Selanjutnya yang kedua adanya percakapan verbal di antara mereka dan memiliki tujuan tertentu. Jenis selanjutnya ada daftar cek. Daftar cek ini adalah sebuah daftar yang memuat sejumlah pernyataan singkat, tertulis tentang berbagai gejala yang dimaksudkan sebagai penolong pencatatan ada tidaknya suatu gejala dengan cara memberi tanda checklist pada setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Daftar cek bertujuan untuk mengetahui apa gejala yang berupa pernyataan yang tercantum dalam daftar cek ada atau tidak ada pada seorang individu atau kelompok. Ini menurut IGN dan Masijo pada tahun 1995. Jenis yang selanjutnya ada catatan harian. Catatan harian yakni suatu catatan mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai dengan perkembangan pribadinya. Selanjutnya ada skala rating. Skala ini merupakan alat untuk mengukur nilai sifat, sikap, minat, perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Skala rating ini merupakan alat ukur keterampilan yang masih juga tergolong alat ukur non-tes, seperti alat ukur daftar checklist. Alat ukur ini juga sudah lama digunakan di bidang evaluasi pendidikan. Secara rating bukan hanya sebuah daftar karakteristik, tetapi juga usaha evaluator dalam mendeskripsikan siswa atau responden dengan berkarakteristik multi tingkat. Ini menurut Soekardi pada tahun 2008. Nah, selanjutnya menurut Susilo Surya dan Nata Wijaja pada menurut Susilo Suryo dan Gutnanto pada tahun 2011, ini membedakan observasi. Yang pertama ada observer. Dalam hal ini, pendidik yang sedang melakukan kegiatan observasi melibatkan diri di tengah-tengah kegiatan observasi yang diamati. Yang kedua ada non-participant atau evaluator atau observer, berada di luar garis atau seolah-olah sebagai penonton belaka. Selanjutnya ada eksperimental. Observasi yang dilakukan dalam situasi buatan.
Pada observasi eksperimental, peserta didik dikenai perlakuan treatment atau suatu kondisi tertentu, maka diperlakukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang. Yang selanjutnya ada non-eksperimental. Observasi ini dilakukan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh lebih sederhana. Adapun sistematis. Sistematis ini observasi yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan secara matang pada jenis ini. Observasi ini dilakukan dengan berlandaskan pada kerangka kerja yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya. Yang kedua ada non-sistematis. Observasi ini di mana observasi atau evaluator dalam melakukan pengamatan dan pencatatan tidak dibatasi oleh kerangka kerja yang pasti, maka kegiatan observasi hanya dibatasi oleh tujuan atau observasi itu sendiri. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi menurut Zainal Arifin pada tahun 2009. Di antaranya, yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan proses belajar, peserta didik, dan kepribadiannya maupun penampilan guru untuk pembelajaran. Melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Nah, menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto pada tahun 2011 ini dilihat dari bentuk pertanyaan angket dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada angket terbuka, ialah angket yang digunakan pernyataan-pernyataan terbuka. Responden diberikan jawaban sebebas-bebasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Yang kedua ada angket tertutup, ialah angket yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang sudah disediakan. Yang ketiga adanya angket terbuka dan tertutup, ialah angket yang pertanyaan-pertanyaan yang berupa gabungan dari pertanyaan terbuka dan tertutup dalam suatu item maupun dalam keseluruhan item. Pada umumnya, angket ini biasanya banyak digunakan untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Nah, adapun petunjuk teknis dalam membuat kuesioner menurut Omar Hamalik. Yang pertama, mulai dengan pengantar yang isinya permohonan mengisi kuesioner sambil dijelaskan maksud dan tujuannya. Yang kedua, jelaskan petunjuk atau cara pengisiannya supaya tidak salah. Yang ketiga, mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan responden. Yang keempat, isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori atau bagian sesuai dengan variabel yang diungkapkan sehingga mudah mengelolanya. Yang kelima, rumusan pertanyaan dibuat singkat tetapi jelas sehingga tidak membingungkan dan mengakibatkan skala penafsiran. Yang keenam, hubungan antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya harus dijaga sehingga tampak logikanya dalam suatu rangkaian yang sistematis. Yang ketujuh, usahakan kemungkinan agar jawaban kalimat atau rumusannya tidak lebih panjang dari pertanyaan. Yang kedelapan, kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan responden sehingga pengisiannya tidak akan objektif lagi. Yang kesembilan, ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda tangan si pengisi untuk menjamin keabsahan jawabannya. Selanjutnya, dalam konteks evaluasi pendidikan, wawancara dapat dilakukan secara individual maupun secara berkelompok, di mana seorang guru bertatap muka dan melakukan tanya jawab terhadap siswanya. Di samping itu, wawancara dapat dilakukan baik sebelum, selama, dan sesudah proses belajar mengajar berlangsung. Ini menurut Sukarti pada tahun 2008. Sebelum melaksanakan wawancara, menurut Nana Sujana pada tahun 1991, perlu dirancang pedoman wawancara. Yang pertama, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara. Yang kedua, berdasarkan tujuan di atas, tentukan aspek-aspek yang akan diungkapkan dari wawancara tersebut. Aspek-aspek tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan pertanyaan wawancara. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk berstruktur atau bentuk terbuka. Buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis butir 3 di atas, yakni membuat pertanyaan yang berstruktur atau yang bebas. Yang kelima, ada baiknya apabila dibuat pula pedoman mengolah atau menafsirkan hasil wawancara. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tri Mustika Ningrum. Jadi di skala
rating ini kan dibagi lagi tuh, ada jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala penilaian dan yang kedua ada skala sikap. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang skala penilaian dulu. Jadi, skala penilaian ini mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu kategori yang bermakna nilai. Nah, titik atau kategori diberi nilai rentangan itu mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Rentangan ini bisa dalam bentuk huruf, angka, atau kategori seperti tinggi, sedang, baik, kurang, dan sebagainya. Jadi, skala yang penilaiannya itu tidak dibuat dalam bentuk rentangan nilai, tetapi hanya mendeskripsikan apa adanya aja, itu disebut dengan daftar checklist. Lanjut, hal yang penting diperhatikan dalam skala penilaian adalah yang pertama, kriteria skala nilai, yaitu penjelasan operasional untuk alternatif jawaban. Yang kedua, adanya kriteria yang jelas untuk setiap alternatif jawaban yang akan mempermudah pemberian penilaian dan terhindar dari subjektivitas penilai. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tugas penilai itu hanya memberi tanda checklist saja di dalam kolom rentangan nilai. Nah, penyusunan skala penilaian ini hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan yang akan dicapai dari skala penilaian ini sehingga jelas apa yang seharusnya dinilai gitu. Yang kedua, berdasarkan tujuan tersebut, tentukan aspek atau variabel yang akan diungkap melalui instrumen ini. Yang ketiga, kita tetapkan bentuk rentangan nilai yang akan digunakan, misalnya nilai angka atau kategori. Selanjutnya yang keempat, buatlah item-item pertanyaan yang akan dinilai dalam kalimat yang singkat, tetapi bermakna secara logis dan sistematis. Selanjutnya, ada baiknya menetapkan pedoman mengolah dan menafsirkan hasil yang diperoleh dari penilaian ini. Jadi, ada baiknya kita membuat pedoman untuk mengolah skala penilaian ini gitu. Yang kedua, ada skala sikap. Jadi, skala sikap ini digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya bisa berupa kategori sikap, yaitu mendukung, di mana mendukung ini artinya positif dan menolak artinya negatif atau netral. Nah, sikap pada hakikatnya itu adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang pada dirinya. Skala sikap ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden apakah pernyataan itu didukung atau ditolak melalui rentangan nilai tertentu atau tidak. Jadi oleh sebab itu pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan sikap di samping kategori positif dan negatif harus pula itu mencerminkan dimensi sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Selanjutnya, bentuk skala menurut Jali dan Puji Mulyono tahun 2008 halaman 30 bahwa yang dapat dipergunakan dalam pengukuran di dalam bidang pendidikan yaitu antara lain yang pertama skala Likert. Jadi skala Likert ini adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu pada suatu gejala atau fenomena pendidikan. Nah, skala ini memuat item yang diperkirakan sama dalam sikap atau beban nilainya. Subjek merespon dengan berbagai tingkat intensitas berdasarkan rentang skala antara dua sudut yang berlawanan. Misalnya, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, menarik, menolak. Nah, model skala ini banyak digunakan dalam kegiatan penelitian karena dia lebih mudah dalam mengembangkannya dan interval skalanya itu sama.
Selanjutnya ada skala Goodman. Jadi skala Goodman itu adalah skala yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti jawaban misalnya benar, salah, ya, tidak, pernah, tidak pernah, positif, negatif, tinggi, rendah, baik, buruk, dan seterusnya. Jadi pada skala Goodman ini ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Selain dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda, skala Goodman ini dapat juga dibuat dalam bentuk daftar checklist. Selanjutnya ada semantik diferensial. Jadi skala diferensial itu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban negatif di sebelah kiri garis atau sebaliknya. Nah, data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala mantik diferensial ini adalah data interval. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, penggunaan skala semantik diferensial ini adalah menilai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya ada rating scale. Jadi di sini data-data skala yang diperoleh melalui 3 macam skala di atas adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Berbeda dengan rating scale, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Skala ini lebih fleksibel, tidak saja untuk mengukur sikap tetapi juga digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan sekitar, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada skala Thurston maksudnya, Skala Thurston ini ialah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Jadi setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor ini menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston ini dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pertanyaan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang yang menilai relevansi pertanyaan itu dengan konten atau konstruk variabel yang hendak diukur. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai 11 menyatakan sangat relevan. Selesai sudah presentasi pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa secara umum yang dimaksud dengan instrumen itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Jadi pada dasarnya instrumen evaluasi pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Teknik tes ini merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematis, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan dalam pengambilan keputusan yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat materi tertentu. Sedangkan teknik tes ini meliputi tes prestasi belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Selain itu, teknik non-tes yaitu berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Jadi teknik ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain. Nah, teknik non-tes ini meliputi observasi, angket, wawancara, daftar cek, dan skala nilai atau rating scale. Nah, baik, mungkin itu saja diskusi pada pagi hari ini. Apabila saya sebagai moderator ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.